Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan basis data restoran yang bernama Sweet and Salty untuk memenuhi tugas akhir manajemen data dan informasi. Slide selanjutnya. Jadi, kelompok kami terdiri dari Putri Syabila, kemudian saya, Isyana Fadlia, dan Jovita Amanda. Untuk topik pertama kita akan membahas mengenai narasi basis data restoran Sweet and Salty. Jadi, seperti yang diketahui, basis data yang akan dirancang oleh kelompok kami adalah basis data restoran bernama Sweet and Salty. Restoran ini menyediakan pelayanan online dan offline. Dan juga pada basis data ini kami akan menyimpan informasi tentang menu makanan dan minuman, kategori menu, pesanan, status pemesanan, pelanggan, staf, dan lokasi restoran. Jadi untuk informasi dari setiap menu ini terdapat memiliki nama menu yang unik. Selain itu terdapat deskripsi menu yang berisikan informasi terkait bahan-bahan yang digunakan pada menu makanan atau minuman tersebut dan juga terdapat harga di setiap menunya. Di setiap menu juga terdapat nomor pesanan yang didapat setiap kali pelanggan melakukan pemesanan. Selain itu juga terdapat kategori menu yang berisikan klasifikasi beberapa jenis makanan dan minuman. Yang kedua, informasi pada kategori menu menyimpan informasi terkait ID kategori yang unik dan juga nama kategori untuk membedakan jenis hidangan, makanan, dan minuman. Lalu, untuk setiap pesanan memiliki nomor unik. Nomor unik ini didapatkan setiap kali pengguna melakukan pemesanan yang berfungsi untuk membedakan antara satu pesanan ke pesanan yang lain. Setiap pesanan terdapat nomor antrian pelanggan yang berfungsi sebagai bukti dan pembeda antara satu pesanan pelanggan dengan pelanggan yang lainnya. Dan terakhir, pada setiap pemesanan ini juga menyimpan informasi cara pemesanan yang fungsinya membedakan pesanan online dan offline. Selanjutnya, lalu informasi pelanggan yang memesan makanan dan minuman online harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi nama, lalu alamat. Alamat ini meliputi nama jalan, kode pos, dan nomor rumah. Kemudian mengisi nomor telepon, email, dan ID pelanggan. Pelanggan yang memesan makanan dan minuman secara offline juga harus memberikan informasi yang sama. Setiap pelanggan juga akan mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya, lalu untuk informasi dari setiap staf restoran harus menyertakan nama staf tersebut. Dan juga nomor telepon, email, ID staf yang unik, serta alamat. Alamat ini meliputi nama jalan, kode pos, dan kota. Selain itu juga setiap staf memiliki informasi ID, lokasi restoran tempat mereka bekerja, serta posisi mereka di suatu restoran. Dan yang terakhir, untuk lokasi restoran memiliki alamat yang meliputi nama jalan, kode pos, dan kota. Ini terkait dengan suatu cabang restorannya. Lalu ada nomor telepon suatu restoran, jam operasional restoran tersebut, serta ID lokasi unik yang membedakan setiap cabang restoran. Dengan basis data ini, restoran dapat memantau pesanan, mengelola inventaris, mengirimkan promosi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada rancangan awal ER. Yang A ada menu, atributnya itu ada nama, menu, deskripsi, harga, nomor pesanan, dan ID kategori menu itu yang disebut dengan SK, dan ID nama menu itu yang disebut PK. Di sini atribut nomor pesanan ini merefer ke atribut nomor unik di entity pesanan. Atribut ID kategori menu merefer ke atribut ID kategori di entity kategori menu, yang memungkinkan setiap item ini menu untuk terkait dengan pesanan tertentu. Sebagai contoh, jika pelanggan memesan beberapa item dari menu, semua item tersebut akan terhubung dengan nomor pesanan yang sama. Yang hubungan ini bisa memungkinkan untuk mengkategorikan setiap menu ke dalam kategori tertentu. Yang B ada kategori menu. Atributnya ini ada ID kategori yang disebut dengan PK dan nama kategori. Yaitu nama kategori dapat mencakup nilai seperti makanan utama, minuman, pencuci mulut, dan sebagainya. Next.
Yang C ada pesanan. Atribut ini ada nomor unik yang disebut sebagai PK, tanggal, waktu, status, nomor antrian pelanggan, dan ID staff sebagai FK-nya, status pesanan, nama cara pemesanan. Di sini atribut nomor antrian pelanggan merefer ke atribut nomor antrian pelanggan di entity pelanggan. Atribut ID staff merefer ke atribut ID staff di entity staff yang memungkinkan setiap pesanan dikaitkan dengan pelanggan tertentu yang melakukan pesanan tersebut. Dan di sini memungkinkan juga kita untuk melacak informasi staff yang terlibat dalam pemrosesan atau pengiriman pesanan tertentu. Dan dengan ini fleksibel untuk menambahkan cara pemesanan baru di masa depan tanpa merubah struktur tabel pesanan. Yang D ada pelanggan, atributnya ada nama, alamat, nama jalan, kode pos, nomor rumah, nomor telepon, dan email, dan nomor antrian pelanggan ini sebagai PK-nya. Keterangannya itu ada alamat di sini menjadi atribut multi-value karena dengan memecah atribut, alamat menjadi beberapa komponen dapat memudahkan dalam pemeliharaan jika terjadi perubahan pada satu bagian alamat, seperti penambahan elemen baru atau perubahan format. Pihak restoran atau pelanggan dapat memodifikasi hanya bagian yang terpengaruh tanpa memengaruhi seluruh desain basis data. Dan serta juga memudahkan pengambilan data spesifik alamat pelanggan yang misalnya itu hanya dibutuhkan nama jalan atau kode pos. Pihak restoran tidak perlu mengambil seluruh alamat secara keseluruhan. Serta nomor telepon merupakan atribut komposit karena setiap pelanggan dapat memiliki beberapa nomor telepon yang berbeda. Next-nya ada yang ada staff. Atributnya ini ada nama, nomor telepon, email, ID staff yang sebagai FK-nya. Sebagai PK, alamat staff, nama jalan, kode pos, kota. ID lokasi restoran ini sebagai FK dan jabatan. Di sini atribut ID lokasi restoran merefer ke atribut ID lokasi di entity lokasi yang memungkinkan itu mengetahui lokasi mana yang dihandle oleh staf tertentu, memfasilitasi manajemen staf berdasarkan lokasi. Alamat staf merupakan atribut multi-value karena dengan alamat yang spesifik dapat memudahkan pihak restoran dalam mendata stafnya, serta jika ada perubahan pada salah satu komponen alamat, misalnya penambahan elemen baru atau perubahan format, staf atau pihak restoran dapat memodifikasinya tanpa mempengaruhi seluruh desain basis data. Yang ke F ada lokasi, atribut ini ada alamat, lokasi, nama jalan, kode pos, kota, nomor telepon, jam operasional, dan ID lokasinya sebagai PK-nya. Untuk alamat lokasi merupakan atribut multi-value karena dengan memisahkan alamat menjadi atribut-atribut terpisah dapat mempermudah pemrosesan dan pencarian data. Misalnya dengan mudah mencari restoran berdasarkan kode pos atau kota tanpa harus memproses alamat lengkap. Selanjutnya ada rancangan untuk relationship-nya. Yang pertama, untuk relationship order, di mana jenis relationship yang kita gunakan ini relationship identifying, dan memiliki owner dan child. Untuk owner-nya, owner entity-nya itu pelanggan, dan child entity-nya itu pesanan. Untuk participant constraint-nya itu untuk pelanggan total dan untuk pesanan total. Dan untuk cardinality ratio-nya itu kita menggunakan N1 yang dimana pesanan itu N dan untuk pelanggan itu 1. Selanjutnya ada relationship have a, di mana jenis relationship-nya itu biasa, yang dimana entity yang terlibat itu antara kategori menu dan menu. Participant constraint-nya itu kategori menu, itu untuk kategori menu itu total dan untuk menu itu total. Untuk cardinality ratio-nya itu menggunakan 1N, di mana kategori menu itu 1 dan untuk menu itu N. Selanjutnya ada relationship serve, yang dimana jenis relationship-nya itu biasa. Entity yang terlibat itu adalah staff dan pelanggan, dan di mana participant constraint-nya itu yang untuk staff itu total dan untuk pelanggan itu parsial. Untuk cardinality ratio-nya itu 1N, di mana staff itu 1 dan pelanggan itu N. Selanjutnya ada relationship works on, di mana jenis relationship-nya itu identifying,
yang dimana owner entity-nya itu lokasi dan child entity-nya itu staff. Partisipan constraint yang kita gunakan untuk lokasi itu total dan untuk staff itu total. Cardinality ratio-nya itu menggunakan 1N di mana satunya untuk lokasi dan untuk N-nya itu staff. Selanjutnya relationship consists of, di mana kita menggunakan jenis relationship itu biasa, entity yang terlibat itu antara menu dan pesanan, partisipan constraint-nya itu untuk menu itu total, pesanan itu total. Cardinality ratio-nya itu N1, di mana menu itu N, dan pesanan itu 1. Terakhir, untuk relationship self-order, di mana jenisnya itu relationship biasa, entity yang terlibat itu pesanan dan staff, partisipan constraint-nya itu untuk pesanan itu total, dan untuk staff itu parsial. Dan untuk cardinality rasionya itu N1, di mana pesanan itu N dan staff itu 1. Oke, jadi kita masuk ke rancangan R dari restoran Sweet and Salty. Jadi yang pertama di sini ada relationship have a yang menghubungkan antara entity menu yang memiliki atribut nama menu, deskripsi, harga, serta di sini ada PK-nya yaitu ID nama menu, serta ada kategori menu sendiri, ada atribut nama kategori, dan PK-nya itu ID kategori. Di sini untuk participation constraint-nya itu adalah sama-sama total untuk kedua entity. Jadi, setiap kategori menu harus terkait dengan setidaknya satu menu. Dan setiap menu harus terkait dengan satu dan hanya satu kategori menu. Dan untuk cardinality rasionya itu N1, di mana N ini untuk menu dan 1 ini untuk kategori menu. Yang berarti setiap kategori menu dapat terkait dengan lebih dari satu menu, tetapi setiap menu hanya terkait dengan satu kategori menu. Kemudian di sini ada relationship consists of yang menghubungkan antara entity menu dan pesanan. Di sini pesanan memiliki atribut waktu, tanggal, status, nama cara pemesanan, status pesanan, dan di sini primary key-nya nomor unik. Dan untuk participation constraint-nya itu keduanya sama-sama total, yang dimana artinya setiap menu harus terkait dengan setidaknya satu pesanan, dan setiap pesanan harus terkait dengan satu dan hanya satu menu. Untuk cardinality rasionya itu antara pesanan dan menu itu adalah 1N. 1 untuk pesanan dan N itu untuk menunya. Yang artinya menu memiliki, yang artinya yang berarti setiap menu dapat terkait dengan lebih dari satu pesanan, tetapi setiap pesanan hanya terkait dengan satu menu. Yang pertama itu ada hubungan order antara pelanggan dan pesanan. Jenisnya ini ada order identifying, owner entity-nya ini pelanggan, child entity-nya ini pesanan. Partisipan constraint-nya ini setiap pelanggan harus terkait dengan setidaknya satu pesanan atau total partisipasi, dan setiap pesanan harus terkait dengan satu dan hanya satu pelanggan dari total partisipasi. Cardinality rasionya, pesanan memiliki hubungan N1 dengan pelanggan, yang berarti setiap pesanan dapat terkait dengan lebih dari satu pelanggan, tetapi setiap pelanggan hanya terkait dengan satu pesanan. Yang keenam ada hubungan self order antara pesanan dan staff. Jenisnya ini relationship entity yang terlibat pesanan dan staff. Partisipan constraint-nya setiap pesanan harus terkait dengan setidaknya satu staff atau total partisipasi, dan beberapa staff dapat tidak terkait dengan pesanan partisipasi parsialnya. Cardinality rasionya, pesanan memiliki hubungan N1 dengan staff, yang berarti setiap pesanan dapat terkait dengan lebih dari satu staff, tetapi setiap staff hanya terkait dengan satu pesanan. Narasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana entitas-entitas saling berhubungan dalam basis data, termasuk keterkaitan antara entitas-entitas tersebut dan pembatasan partisipasi yang diterapkan pada hubungan tersebut.
Selanjutnya ada ada relationship serve yang dimana itu menghubungkan dua entity, yaitu entity staff dan pelanggan. Jenis relationship-nya itu relationship biasa, dan di sini dapat kita lihat untuk partisipan kontraknya itu untuk staff itu total dan untuk pelanggan itu parsial, yang dimana setiap staff itu harus terkait dengan setidaknya satu pelanggan, namun beberapa pelanggan dapat tidak terkait dengan staffnya. Dan selanjutnya untuk cardinality rasionya itu kita menggunakan N1 yang dimana N-nya itu untuk pelanggan dan 1-nya itu untuk staff, itu yang dimana setiap pelanggan dapat terkait dengan lebih dari satu pelanggan, tetapi setiap pelanggan hanya terkait dengan satu staff. Dan yang terakhir, untuk entity, lokasi, dan staff ini dihubungkan oleh relationship works on, yang dimana relationship works on ini sendiri adalah relationship identifying, yang dimana membutuhkan owner dan child. Di sini ownernya itu lokasi dan untuk childnya itu staff. Dan participation constraint-nya ini sama-sama total, yang dimana setiap lokasi harus terkait dengan setidaknya satu staff, dan setiap staff harus terkait dengan satu atau hanya satu lokasi. Dan untuk cardinality rasionya itu kita menggunakan N1, di mana untuk lokasinya N dan untuk staffnya itu 1, yang dimana setiap lokasi dapat terkait dengan lebih dari satu staff, namun staff hanya terkait dengan satu lokasi. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.